Perkenalkan, nama saya Nabila dari SMA Trisakti, Prodi D3 Asuransi Jiwa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah tentang berpuasa namun melalaikan kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat Islam. Tak lupa juga salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa ibadah puasa merupakan ibadah untuk menahan diri dari berbagai tujuan atau keinginan. Puasa juga kerap berguna untuk menahan hawa nafsu duniawi pada diri manusia. Di dalam agama Islam, dalam menjalankan ibadah puasa, umat muslim diberikan kewajiban untuk menahan diri dari rasa haus, rasa lapar, dan berbagai hal yang berpotensi untuk membatalkan puasa. Puasa sendiri dijalankan dari mulai terbitnya fajar yang ditandai dengan azan subuh hingga terbenamnya matahari yang ditandai dengan azan maghrib. Menurut beberapa informasi dikatakan bahwa puasa merupakan ibadah yang paling banyak dikerjakan. Lalu kenapa bukan sholat? Padahal sholat adalah sesuatu ibadat yang seharusnya paling sering dikerjakan oleh umat muslim. Karena kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, hingga isya. Namun, pada kenyataannya banyak sekali umat muslim yang menjalankan ibadah puasa namun malah melalaikan kewajiban lainnya. Salah satunya yang paling banyak ditemui adalah umat muslim yang menjalankan ibadah puasa namun melalaikan kewajibannya untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Lantas bagaimana dengan seseorang yang menjalankan ibadah puasa namun melalaikan kewajibannya untuk mengerjakan ibadah sholat 5 waktu? Apakah puasanya menjadi batal atau tidak? Mari kita bahas sedikit tentang apa saja yang dapat membatalkan ibadah puasa. Menurut kitab fikih Taqriratus Sadidah disebutkan bahwa pembatalan ibadah puasa dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama dinamakan muhbitot. Muhbitot merupakan pembatalan puasa yang dimana akan merusak pahala puasa yang sedang kita jalankan, namun tidak membatalkan puasa itu sendiri. Dalam kategori ini kita tidak diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti puasa tersebut. Lalu yang kedua adalah muftirat. Kategori ini dapat merusak pahala puasa yang sedang kita jalankan, juga membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Dalam kategori muftirat ini kita diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti puasa tersebut di lain waktu. Lalu apa saja yang masuk ke dalam kategori muhbitot atau muftirat? Dalam kategori muhbitot atau pembatalan puasa yang dapat merusak pahala ibadah puasa namun tidak membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Contohnya adalah ketika kita berpuasa, kita berbohong, kita berkata kasar, kita bergunjing, maka hal-hal tersebut dapat merusak atau menggugurkan pahala puasa yang sedang kita jalankan, namun tidak membatalkan puasa tersebut. Lalu dalam kategori muftirat atau kategori yang jelas sudah membatalkan ibadah puasa yang sedang kita jalankan, contohnya adalah makan dan minum secara sengaja, muntah secara sengaja, mengeluarkan air mani secara sengaja, melakukan hubungan seksual di siang hari, keluar dari agama Islam atau murtad, dan hilang akal atau gila. Lalu bagaimana dengan menjalankan ibadah puasa tetapi tidak mengerjakan ibadah sholat 5 waktu? Apakah masuk ke dalam kategori muhbitot atau muftirat? Menurut hukum fikih, seseorang yang menjalankan ibadah puasa tetapi tidak mengerjakan sholat, maka hukum puasanya tetap menjadi sah. Namun beberapa ulama mengatakan bahwa seseorang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa yang wajib dijalankan oleh seluruh umat muslim, namun dia tidak menjalankan kewajibannya untuk mengerjakan sholat 5 waktu, maka ada 2 kriteria hukum baginya. Hukum yang pertama adalah ketika seseorang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tetapi dia tidak sholat karena menganggap bahwa sholat itu tidak wajib,
berarti dia dikategorikan menjadi seseorang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Otomatis puasa yang sedang dijalankannya menjadi batal. Hukum yang kedua diperuntukkan bagi seseorang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tetapi dia lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk mengerjakan sholat 5 waktu karena dia lupa atau dia malas, maka hukum puasa baginya tetap menjadi sah atau tidak batal, namun pahala puasa yang sedang dikerjakannya menjadi hilang, menjadi gugur, dan menjadi rusak. Untuk kategori hukum yang kedua ini masuk dalam pembatalan puasa muhbitot atau merusak pahala puasa yang sedang dijalankan namun tidak membatalkan puasa itu sendiri. Walaupun meninggalkan sholat saat berpuasa tidak membatalkan ibadah puasa yang sedang kita jalankan, namun Rasulullah SAW bersabda yang artinya banyak sekali orang yang puasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur atau perkataan tercela, mengamalkannya atau tindakan bodoh, maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam menahan rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Bukhari. Dari kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjalankan ibadah puasa tetapi tidak mengerjakan sholat, maka dia termasuk dalam golongan orang yang merugi. Karena ibadah puasa yang dikerjakannya dapat dikatakan menjadi sia-sia. Dia menjalankan ibadah puasa hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar. Sedangkan pahala puasa dari puasa yang dijalankannya menjadi rusak, menjadi hilang, menjadi gugur karena dia mengabaikan dan melalaikan kewajibannya sebagai umat muslim untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu merupakan ibadah yang sangat penting untuk dikerjakan oleh umat muslim karena merupakan ibadah yang akan pertama kali dihisab saat di akhirat nanti. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim tidak boleh mengabaikan, melalaikan, bahkan meninggalkan sholat 5 waktu baik saat sedang berpuasa maupun saat sedang tidak berpuasa. Bukankah menjadi sesuatu hal yang sangat merugikan jika kita sudah menahan rasa haus, menahan rasa lapar, menahan emosi, menahan segala berbagai tujuan, keinginan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, namun setelah menjalankan itu semua kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita tidak mendapatkan pahala dari puasa yang kita jalankan. Oleh karena itu kita tidak boleh meninggalkan, mengabaikan, melalaikan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk mengerjakan sholat 5 waktu saat kita sedang berpuasa. Puasa dan sholat merupakan kedua ibadah yang sama pentingnya untuk kita kerjakan, untuk kita jalankan, untuk kita penuhi sebagai umat muslim. Kedua ibadah tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita penuhi dan wajib kita patuhi. Kedua ibadah tersebut juga sama-sama masuk ke dalam rukun Islam. Sholat masuk ke dalam rukun Islam yang kedua dan puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu kita tidak boleh mengabaikan, melalaikan, dan meninggalkan salah satu dari keduanya. Saat kita berpuasa kita tidak boleh meninggalkan sholat dan begitu juga sebaliknya. Walaupun kita rutin dan patuh menjalankan sholat 5 waktu, kita tidak boleh mengabaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan ibadah puasa wajib, salah satunya puasa di bulan Ramadan. Selain menjadi orang yang merugi karena tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang kita kerjakan sendiri, jika kita menjalankan ibadah puasa tetapi tidak mengerjakan sholat, jelas kita akan berdosa dan hal tersebut juga akan mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita semua sama-sama mematuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan ibadah sholat 5 waktu dan juga mengerjakan puasa wajib, salah satunya puasa di bulan Ramadan. Cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan dari materi ceramah tentang berpuasa namun meninggalkan kewajiban untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Jelas kita dapat simpulkan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak boleh kita tiru,
karena kita akan masuk ke dalam kategori orang yang merugi dan juga kita akan mendapatkan dosa karena telah meninggalkan kewajiban kita sebagai umat muslim. Semoga yang saya sampaikan di dalam ceramah ini menjadi bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada perkataan yang kurang berkenan di hati, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ceramah ini tidak luput dari kesalahan karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.